Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleha Marwani, guru di SD Negeri 001 Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi transformasi kegiatan Sekolah Idaman Angkatan 3 dengan program saya yang berjudul Matematika dalam Genggaman. Belajar matematika lebih mudah, di mana saja dan kapan saja. SD Negeri 001 Barong Tongkok merupakan sekolah dasar yang terletak di pusat kota Kabupaten Kutai Barat dan merupakan salah satu sekolah terbesar yang ada di Kutai Barat. Sekolah ini beralamat di Jalan Patimura, RT 14 Kelurahan Barong Tongkok. Jumlah siswa 673 yang dibagi menjadi 24 rombongan belajar dengan jumlah guru 43 orang dan tendik 6 orang. Kepala sekolah saat ini adalah Bapak Antonius SPD. Latar belakang aksi transformasi. Berdasarkan hasil rapot pendidikan tahun 2025, SD Negeri 001 Barong Tongkok menunjukkan capaian yang cukup baik pada beberapa indikator seperti karakter murid, kondisi keamanan sekolah, dan kondisi kebinekaan sekolah. Hasil tersebut menggambarkan bahwa sekolah telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mampu menanamkan nilai-nilai karakter, toleransi kepada peserta didik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, terutama pada kemampuan numerasi murid yang masih berada pada kategori kurang dan kualitas pembelajaran yang masih berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan murid. Dalam hal ini, diharapkan program matematika dalam genggaman bisa menjadi pilihan solusi dalam mengatasi hal tersebut. Implementasi aksi transformasi program matematika dalam genggaman. Program matematika dalam genggaman terdiri dari 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu koordinasi internal sekolah dan rapat penyusunan tim. Yang kedua, sosialisasi program kepada orang tua. Yang ketiga, persiapan launching program. Yang keempat, simulasi penggunaan platform digital. Yang kelima, launching dan pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap pertama implementasi dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2026 bertempat di ruangan kepala sekolah SD Negeri 001 Barong Tongkok. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, tujuan pelaksanaan program, serta strategi yang akan digunakan untuk mencapai target peningkatan kemampuan numerasi peserta didik. Selanjutnya, dilakukan rapat dan pembentukan tim sekolah idaman program matematika dalam genggaman. Pembentukan tim bertujuan agar pelaksanaan program memiliki struktur kerja dan pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pendampingan, dokumentasi, hingga evaluasi. Tahap kedua yaitu sosialisasi program matematika dalam genggaman kepada orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan program. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa penggunaan gadget tidak hanya diperuntukkan sebagai sarana hiburan, tetapi dapat dimanfaatkan secara positif sebagai media pembelajaran.
Keterlibatan orang tua sangat diperlukan karena sebagian kegiatan pembelajaran dapat diakses melalui perangkat digital, sehingga dukungan dan pengawasan dari keluarga akan membantu peserta didik menggunakan teknologi secara terarah dan bertanggung jawab. Orang tua juga mendukung program ini karena mereka menyadari pentingnya pemanfaatan digital untuk pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna, sehingga diharapkan hasil belajar matematika anak-anak juga bisa meningkat. Dalam kegiatan ini, terdapat kesepakatan yang dibuat bersama yang meliputi komitmen orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah, dan guru juga melaksanakan pengawasan dan bimbingan selama anak-anak membawa gadget ke sekolah. Tahapan selanjutnya yaitu persiapan launching kelas digital dan platform pembelajaran. Pada kegiatan ini, guru dan tim menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Tahap selanjutnya adalah simulasi penggunaan platform digital. Simulasi bertujuan untuk memberikan pengalaman awal kepada peserta didik dalam menggunakan Google Classroom, Canva, dan Quizzes sebagai sarana belajar matematika. Peserta didik diberikan arahan mengenai cara masuk ke platform, mengakses materi, mengikuti kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas, dan melaksanakan evaluasi secara digital. Hasil simulasi digunakan sebagai bahan perbaikan sebelum pembelajaran digital dilaksanakan secara penuh. Setelah seluruh persiapan dan simulasi selesai, dilakukan launching program matematika dalam genggaman sebagai penanda dimulainya pelaksanaan program. Launching menjadi bagian penting dalam membangun komitmen bersama antara sekolah, guru, peserta didik, dan pihak terkait untuk mendukung transformasi pembelajaran matematika. Pelaksanaan pembelajaran kelas digital diawali dengan kegiatan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kombinasi pembelajaran asinkron dan sinkron. Pembelajaran asinkron memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses materi, mengerjakan tugas, dan melakukan latihan secara mandiri sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, yaitu malam sebelum pembelajaran matematika esok harinya. Sedangkan metode pembelajaran sinkron dilakukan melalui interaksi langsung antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Salah satu platform digital favorit peserta didik adalah Quizzes. Karena Quizzes bisa membuat mereka semangat dalam mengumpulkan poin benar dalam setiap latihan soal maupun evaluasi. Dengan Quizzes, mereka berlomba-lomba mendapatkan poin tertinggi, sehingga setiap anak berusaha untuk bisa mendapatkan poin tertinggi di dalam kelas. Tahap terakhir dalam program ini adalah monitoring dan evaluasi program. Dalam monitoring dan evaluasi program, guru melaksanakan post-test sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan program. Sebelumnya, hasil pretest numerasi di kelas 6C menunjukkan bahwa ada 10 siswa yang masih memiliki nilai di bawah KKM. Dengan rata-rata nilai peserta didik hanya 73,96 dari 26 peserta didik. Setelah program dilaksanakan dan diadakan post-test, menunjukkan adanya peningkatan nilai peserta didik. Yang semula jumlah peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM 10 orang, sekarang berkurang menjadi hanya 3 orang, dengan peningkatan rata-rata nilai menjadi 88,77.
Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 14,81 poin atau sekitar 20,02% dibandingkan dengan hasil pretest. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran matematika melalui program matematika dalam genggaman memberikan dampak positif terhadap perkembangan hasil belajar peserta didik. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan membantu peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara lebih aktif. Namun demikian, masih terdapat 3 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program perlu terus diikuti dengan pendampingan yang lebih individual bagi peserta didik yang belum menunjukkan perkembangan optimal. Faktor seperti pemahaman konsep dasar, kesiapan belajar, kemampuan menggunakan media digital, kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, serta kondisi peserta didik saat mengikuti evaluasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tindak lanjut. Halo. Iya, Ibu mau tanya dong gimana perasaan kalian menggunakan platform pembelajaran yang sudah kita gunakan dalam pelajaran matematika? Senang nggak? Senang. Oke, Sangat senang karena HP tidak hanya buat bermain game, bisa untuk belajar. Wizi sangat senang untuk menebak dan melatih pikiran. Canva bisa membuat desain. Google Classroom bisa buat mengerjakan tugas, bisa menanya-nanya di situ. Matematika dalam genggaman.